Apakah benar Al-Quran dijadikan mantra? Di kalangan masyarakat, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Mereka melakukan hal tersebut tanpa mereka pahami apakah ini benar atau tidak. Dan juga, mereka tidak memahami tafsirannya, namun hanya memahami terjemahan. Dan bahkan ada yang tidak paham ayat ini menerjemahkan tentang apa. Saya kasih salah satu contoh. Ada ayat tentang la tudrikul absar wa huwal yudrikul absar, dan seterusnya. Saya membaca di dalam salah satu kitab yang mereka mengatasnamakan Waliullah. Di kitab tersebut menjelaskan bahwa ketika membaca ayat tersebut sebanyak 1000 kali di dalam goa, maka Anda akan menghilang. Dan juga ada ayat sambungannya, ya Latif di situ. Padahal ayat ini tidak nyambung, ya, tidak masuk logika. Gini, la tudrikul absar dan seterusnya, itu di dalam tafsirannya menjelaskan ayat ini bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan pandangan mata, ya, tidak bisa dilihat dengan indera. Bukan Anda yang membaca ayat tersebut lalu menghilang. Ini pola pikir dangkal yang membuat ayat Al-Quran sebagai mantra. Karena ketika mereka membaca terjemahannya, di situ kan ditulis bahwa tidak bisa dilihat, tidak bisa dipandang oleh mata dan lain sebagainya. Berarti ketika kita membaca ayat ini kita bisa menghilang. Dan kitab tersebut itu dari zaman dulu. Nah, makanya orang-orang banyak menggunakan ayat Al-Quran. Mereka hanya memahami konteks-konteks tersebut tanpa memahami tafsirannya. Ini yang keliru. Dan juga ada ayat-ayat yang tidak nyambung, lalu mereka jadikan mantra. Contohnya dari Al-Fatihah, ayat Al-Fatihah, ya, dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Di situ mereka jadikan mantra satu persatu, mulai dari waladhdallin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka jadikan mantra. Padahal tidak nyambung, ya. Kita baca terjemahannya dengan mereka aplikasikan di mana, itu tidak nyambung. Contohnya dalam hal di kitab itu, saya baca dalam hal perkelahian, ya, itu kayak menonjok atau memukul dan lain sebagainya, harus baca waladhdallin. Ketika ada orang bertengkar, baca an'amta alaihim, himnya itu dikeraskan. Di buku mantra-mantra tersebut saya membacanya. Malah kalau kita telusuri, kita kaji lebih dalam, ini tidak ada sangkut pautnya dengan mantra-mantra tersebut, ya, yang jadikan Al-Quran sebagai mantra. Tidak nyambung. Inilah fungsinya memahami Al-Quran secara mendalam, bukan hanya membaca. Kita harus membedakannya. Membaca dengan memahami, ini satu hal yang berbeda. Namun masih banyak hal konyol yang mereka lakukan dalam ayat Al-Quran. Contohnya ada satu bacaan yang seperti ini, ya. Abatasa salah. Abatasa salah. Ini adalah ayat tentang tolak, menolak begitu, menurut mereka, ya, menurut mereka. Contohnya sedang menjadi kiper, ada orang menjadi kiper, lalu ketika ada orang yang menendang bola, ia membaca abatasa salah, langsung orang tersebut salah menendang bola ke gawang tapi ke arah lain. Nah, ini lucunya di sini, ya. Ini pola pikir yang sesat karena mereka tidak memahami, lalu mereka menggunakan ayat Al-Quran sebagai hal-hal yang tidak semestinya. Oleh sebab itu, maka saya punya rekomendasi buat kalian supaya memahami tafsir. Kalian silahkan klik di deskripsi atau ada keranjang di kiri atau kanan. Coba kalian lihat, kalian tekan di situ, ada dasar-dasar memahami tafsir, dan ada beberapa tafsir yang saya tautkan, ya. Silahkan klik di deskripsi atau di pojokan atau kiri. Oke, kita lanjutkan, ya. Memang ada atau Nabi Muhammad pernah mengobati orang atau meruqyah diri dengan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya 3 kul, sihir akan hilang dengan itu. Namun sudah dibaca 3 kul tapi sihirnya tidak hilang, berarti itu bukan sihir. Itu adalah faktor psikologi kalian atau trauma yang mendalam. Jadi ketika Anda membaca ayat Al-Quran namun tidak terjadi apa-apa, itu bukan kalian berpikir seperti, mungkin sihirnya kuat, dukunnya kuat. Bukan. Itu faktor psikologi yang sudah melekat di dalam diri Anda. Solusi adalah pergi ke psikiater, ya.
Bukan Anda pergi ke dukun dan lain sebagainya, pergi ke psikiater atau psikolog yang lain. Ya, sembuhkan jiwa kalian, sembuhkan pikiran kalian. Memang benar Al-Quran adalah syifa, obat, ya, sebagai obat. Karena di zaman dulu ada salah seorang sahabat lewat di perkampungan, lalu mereka melihat ada salah seorang terkena racun. Di situ para sahabat stop, lalu mereka mengobati dengan bacaan Al-Fatihah. Di situ, setelah pengobatan itu selesai, sembuh orang yang terkena racun tersebut. Ya, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ayat Al-Quran adalah sifat pengobat. Ya, kalau di sini jangan sampai salah paham. Kalau orang tersebut memahami cara bacaannya, makhrijul hurufnya, tajwidnya, membaca dengan benar. Ya, membaca dengan benar, karena itu adalah syifa. Bukan kalian membuat ayat Al-Quran sebagai mantra-mantra yang tidak nyambung sama sekali dengan tafsirannya, dengan terjemahannya, tidak nyambung dengan apa yang Anda aplikasikan. Jadi kalau untuk obat, boleh silakan, karena mengandung kebaikan-kebaikan. Dan begini, ada penelitian, ini sesuai penelitian ya, data-data yang saya pernah membaca, bahwa ada 3 ya, tumbuh-tumbuhan dipakai nyanyian yang baik, dan lagu rock yang beringas, dan yang ketiga itu bacaan ayat Al-Quran. 3 tumbuhan ini dipakai tersebut ya, dibacakan ayat Al-Quran, dinyanyikan lagu rock and roll yang beringas, dan yang ketiga lagu-lagu ya baik-baik. Penelitian menggunakan tersebut, hari demi hari tumbuh-tumbuhan itu mulai rapuh. Untuk yang ini, yang lagu-lagu baik, yang didengarkan lagu baik untuk tumbuhannya, itu mulai rapuh, mulai kekuningan. Yang lagu rock and roll ini hancur. Dan yang ketiga, yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, didengarkan, itu sama sekali tidak hancur. Ya, silakan kalian telusuri ya. Kalau kalian tidak percaya, kalian cari artikel-artikel atau lain sebagainya yang saya katakan ini, supaya ada buktinya ya. Saya selalu sampaikan dengan data dan fakta. Silakan kalian cari supaya kalian puas ya. Jadi ayat Al-Quran adalah syifa, obat, namun tidak keseluruhan itu syifa. Ada ayat-ayat yang spesifik untuk pengobatan ya, yang sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad. Tidak semua Anda lakukan. Contohnya ayat ini adalah pakai untuk ruqyah, pengobatan, dan lain sebagainya. Ada ayat-ayat tertentu ya. Makanya fungsi berakal dan berpikir kritis itu penting, dan memahami. Oke. Sekali lagi saya katakan, kalau kalian ingin mempelajari tafsir atau dasar-dasarnya, silakan klik di pojok kiri atau kanan, ada keranjangnya, atau di kolom deskripsi kalian klik, kalian lihat, kalian scroll, ada tafsiran-tafsiran dan dasar-dasarnya juga. Atau kalau kalian ingin beli langsung tafsirannya, silakan pilih-pilih supaya kalian lebih memahami tentang tafsiran. Karena hanya membaca terjemahan, kadang orang tidak mengerti, karena pola pikir orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang gampang memahami, ada yang sulit memahami, dan bahkan ada yang tidak paham sama sekali. Maka fungsinya tafsiran itu sangat penting, tafsiran Al-Quran ya. Terserah kalian mau pakai tafsiran yang model tahlili, bil mathur, bil isyari, biroi. Masih banyak metode yang supaya bagaimana mengarahkan kalian untuk memahami. Oke. Kalau ada kritik ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bersama. Salam kritis dari Izal Samsudin.